Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin mutalazimin bi dawa'i mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya man huwa fi ulumi karim ya man huwa fi fadhili ya man huwa fi masjid Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulmatil wahmi wa rahmat nabi wa hifdzil mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin rabbana zidna ilman wa fahman wa adla ya rabbal alamin hadis sayyidina Muhammad khatamul anbiya wal mursalin ya rahman ya rahim sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah. Sebelum kita mulai pengajian, kita kirimkan Fatihah kepada Nabi Fauzi serta insyaallah besok pagi beliau pasti mata beliau mudah-mudahan memberikan pelajaran semua. Bismillahirrahmanirrahim. Operasinya di rumah sakit di Jakarta. Kemudian juga kepada Bapak Balik yang juga sedang sakit, kita doakan semoga Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim wa ilal maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah yang memiliki anak keluarga yang sedang sakit juga berikan kesembuhan, rizkian, ma'nawiyan, zahir wa batinah. Wa bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Agak memprihatinkan di mana saat ini marak sekali judi online, perjudian di zaman kita ini sudah lebih dahsyat daripada perjudian yang ada di masa lampau, karena sangat mudah diakses, hanya lewat handphone sudah bisa berjudi. Nah, perjudian ini menurut Imam Zamakhsyari dalam bahasa Al-Quran disebut dengan al-maisir secara bahasa atau al-qimar. Itu memiliki arti perjudian. Diambil dari kata yusrun. Yusrun artinya kemudahan. Kenapa bahasa perjudian diambil dari kata mudah? Sebab orang yang berjudi itu ingin mendapatkan kekayaan dengan cara yang mudah tanpa kerja keras. Makanya diambil dari kata yusrun. Inna ma'al usri yusra. Dari kata itu kemudahan. Padahal orang yang berjudi itu tidak akan mungkin bisa kaya. Yang kaya yang punya perjudian sudah disetting dan agama sudah melarang. Sayang sekali, banyak sekali kaum muslimin melanggar. Sayang sekali.
Kalau istilah yang digunakan perjudian itu, yaitu mereka bisa juga berlomba, bertaruh, ya. Ada dua pihak bertaruh, yang satunya untung dan satu pihak lainnya rugi, dan bertaruhnya menggunakan harta. Itu definisi perjudian yang secara umum. Dan perjudian ini di zaman kita jenisnya macam-macam. Kadang-kadang kita terjebak juga dalam perjudian. Saya ambil contoh lomba. Ya, dalam kitab I'anatul Talibin, Sayyid Bakar Syatoh menyebutkan kalau kita lomba, peserta membayar uang pendaftaran, kemudian nanti yang juara mendapatkan hadiah dari uang pendaftaran dari peserta tersebut. Itu juga judi. Berapa banyak kaum muslimin melakukan hal itu? Mungkin ada yang tidak tahu, yang dimaafkan. Tapi kalau yang sudah tahu, dia sudah melakukan satu perbuatan dosa. Lomba hadiahnya dari uang pendaftaran. Peserta yang ikut mendaftar, kemudian dari uang pendaftaran itulah dijadikan hadiah. Itu namanya judi dalam bentuk berlomba. Dia bisa menjadi halal jika hadiahnya itu tidak berasal dari uang pendaftaran peserta. Ada promotor yang memang diberikan hadiah, dan hadiah itu tidak berasal dari uang pendaftaran, itu boleh. Atau ada satu peserta yang tidak mendaftar, disebut muhalil, sebab dia menjadi halal. Semua mendaftar, tapi ada satu peserta yang tidak mendaftar, disebut dengan muhalil, sebab dia menjadi halal. Tapi kalau semuanya mendaftar, kemudian dari uang pendaftaran itu dijadikan sebagai hadiah, maka itu disebut judi. Ada juga judi dalam bentuk kupon hadiah. Banyak di permainan anak-anak, kita bayar dapatkan, kemudian permainan itu ada banyak gesek. Kadang menang, kadang kalah. Kalau menang keluar kupon. Kupon ini nanti ditukar dapat hadiah. Judi. Berapa banyak kaum muslimin melakukan? Mungkin ada yang tidak tahu, ada juga yang tahu. Karena kaidah sederhana, kalau kita bayar, kemudian dalam permainan itu ada menang, ada kalah, ada rugi, ada untung, itu judi namanya. Kalau yang tidak judi, nggak pakai hadiah, kita beli untuk permainan anak. Main apa nak? Main loncat-loncat. Ya saya bayar untuk main loncat. Jangan lagi pakai ada kupon dan hadiah. Itu bukan judi, itu permainan, bayar jasa, itu punya barang. Atau ada perlombaan, dia sediakan hadiah untuk menghibur anak-anak. Silakan main, kalau menang dapat hadiah, tapi tidak usah bayar. Itu perlombaan, itu hadiah, bukan judi. Tapi kalau sudah ada uang bayar,
kemudian nanti kadang bisa menang, kadang kalah, dan dia pakai menggunakan dengan bayar, itu namanya judi, ikhwan muslimin. Itu namanya judi. Ada juga dalam bentuk online, voucher. Dia transfer sekian, kalau ada semacam diputar nanti dapat hadiah, tapi bayar dulu, transfer dulu sekian, diputar nggak pernah menang. Judi itu kan semua yang menggunakan uang untuk mendapatkan sesuatu, dan sesuatu ini kadang dapat, kadang tidak. Mengadu nasib. Itu namanya al-khimar. Jadi judi zaman sekarang berbagai macam bentuk al-khimar. Begitu juga nonton sepak bola bertaruh, judi kan pakai uang. Dan judi termasuk dosa yang besar, ithmun kabir dalam Al-Quran, satu dosa yang besar. Beda dengan undian. Kita beli satu produk kita beli. Ternyata ketika kita beli, yang kita beli itu produknya, bukan dapat kupon hadiah mobil. Judi bukan itu namanya hadiah, karena dia bukan niat untuk mencari mobil, kupon kita, dia beli produk itu, tapi Allah kasih rezeki, ternyata dapat hadiah, kupon berhadiah. Itu bukan judi, itu namanya hadiah. Mau bahasanya tidak kupon berhadiah. Tapi kalau kita beli kuponnya, bukan produk, kupon ini memang sudah diatur. Kalau nanti dikocok, nama kamu keluar, dapat motor. Tapi yang banyak nih, semua orang beli kupon. 100 orang beli kupon, semuanya ingin mendapatkan motor. Ternyata diundikan satu nama yang tidak mungkin semuanya dapat. Satu nama keluar, fulan dapat. Yang lainnya lagi. Itu namanya judi. Dan yang paling untung adalah yang mengadakan kupon itu. Kalau yang daftar misalnya 200 orang, motor satu, dipasang tarif satu kupon 3 juta, sudah dapat faedah. Tapi di sisi yang lain, satu orang saja yang untung, sisanya rugi semuanya. Itu namanya al-khimar, namanya judi. Hati-hati, zaman sekarang banyak model. Dan orang yang main judi kadang bisa kaya. Dan yang punya perjudian juga, sekalipun kayanya membawa kepada kejahatan. Tidak bisa dia dengan harta itu menjadi orang yang taat dan mengikut Allah. Tadi orang jahat. Ini agama sudah atur begitu. Al-maisir. Kalau undian, boleh undian, dengan catatan undian itu tanpa ada bayar. Beda arisan. Arisan itu seperti apa? Pinjam-pinjam. Arisan halal dengan beberapa syarat. Uang arisan yang didapat tidak boleh digunakan untuk membeli makanan, diberikan makanan itu kepada orang yang ikut arisan. Itu yang namanya riba. Uang yang untuk konsumsi makanan dipisah. Jangan gunakan uang arisan. Kalau kita gunakan uang arisan
untuk kita beri makan kepada orang yang ikut arisan. Itu sebenarnya uang mereka masuk di situ. Di situlah yang disebut dengan riba. Bukan masuk baru judi riba. Akan dipisahkan. Dapat arisan saya, ini uang saya pribadi untuk kasih makan beserta arisan. Boleh, uang arisan ini untuk saya nikmati. Gitu. Tidak boleh diberikan kepada beserta arisan. Sudah dibahas oleh para ulama. Kalau hanya sekedar mengundi-undi, undian tanpa bayar, siapa mau ikut undian? Atau dia beli produk yang dia beli produknya banyak, sepatu, makanan, kemudian ada bonus undian. Kemudian nanti di situ banyak konsumen yang juga mereka belanja di tempat itu, ada undian dapat hadiah 182. Nah ini tidak masuk judi karena dia beli produk. Tapi kalau undiannya saja yang diberi, itu yang menjadi judi. Atau tanpa diberi, undiannya dikasih gratis, ayo daftar. Ini orang kaya katakan jatuh kerja, saya mau kasih hadiah, motor atau mobil. Ayo daftar nama, tidak usah bayar, yang penting nama itu masuk. Dikumpulkan orang yang berikut, kemudian nanti dikocok, dapat satu nama, nah itu hadiah. Karena nggak ada pendaftaran atau bayar, itu boleh, itu masuknya bab hadiah. Dan itu di zaman Nabi Yunus kan diundi nama Nabi Yunus. Waktu di kapal muatannya belum, maka orang-orang di kapal berinisiatif, bagaimana kita sudah buang seluruh barang, masih berat kapal masih tenggelam, harus ada orang yang harus kita keluarkan dari kapal. Ya sudah, kalau itu diundi saja, namanya Quran. Diundi, ternyata nama Nabi Yunus keluar berkali-kali, 3 kali keluarnya. Nah di situ kata ulama, kalau hanya sekedar undian tanpa ada pemberian uang untuk membeli undian tersebut, maka hukumnya boleh. Al-haddu wal mawdu' thumma sabara. Kemudian orang yang melakukan perjudian, dia mendapatkan uang. Ada yang dia dapatkan yang pertama, ini judi maupun judinya kecil, sedikit maupun besar, sama hukumnya berdosa. Allah gandengkan judi dengan khamar. Judi dan khamar itu, kata Rasul Muhammad SAW, kullu muskir khamrun wa kullu khamrin haram wa qalilan. Setiap yang memabukkan namanya khamar, dan setiap khamar itu haram walaupun sedikit. Sama judi juga walaupun sedikit. Yang namanya judi ya tetap judi, tetap dosanya sama. Apa yang dia dapat orang yang melakukan perjudian? Yang pertama ismun kabir, dia dapat dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Mereka bertanya kepada wahai Nabi Muhammad tentang minuman keras dan judi. Anil khamri wal maisir, katakanlah, kata Allah, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka bahwa minuman keras dan judi itu ismun kabir, satu dosa yang besar. Karena minal kabair, bukan dosa kecil, dosa yang besar.
dan dosanya itu dan juga wa manafi'un linnas, dia memiliki manfaat bagi manusia. Kebanyakan ditafsirkan manfaatnya kalau judi kadang-kadang memang untung. Minuman keras menghilangkan adat kata-kata, tafsirannya seperti itu. Tapi salah satu ulama besar di Pasuruan, ahli Al-Quran, Al-Habib Syekh bin Ja'far As-Saqaf, beliau menafsirkan berbeda. Beliau mengatakan bahwa katakanlah di dalam minuman keras dan judi itu ada dosa besar dan manfaat bagi manusia. Makna manfaat bagi manusia meninggalkan minuman keras dan judi, itu akan menjadi manfaat bagi manusia. Karena judi dan minuman keras tidak ada manfaat sama sekali. Kemudian lanjutannya, wa ithmuhuma akbar min naf'ihima, yaitu bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Itu paling minimal. Dan saya rasa tafsir ini yang paling bagus. Tidak ada manfaat sama sekali. Manafi'un linnas. Jadi dapat pertama apa? Orang yang berjudi dapat dosa besar. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berjudi itu disebutkan oleh Allah Ta'ala dia sedang melakukan perbuatan syaitan. Ya, disebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 90, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun. Ayat kedua, maaf, rijsun, sesungguhnya minuman keras, judi, kemudian menyembelih hewan dihadiahkan ke berhala, atau undian menggunakan tanah. Di masa mereka ada undian mengundi nasib menggunakan tanah dan sejenisnya sama. Apa kata Allah? Rijsun, itu perbuatan kotor, perbuatan yang kotor. Rijsun. Yang pertama dapat dosa besar, yang kedua Allah katakan itu perbuatan kotor. Yang ketiga, min amali syaitan, itu perbuatannya syaitan. Yang keempat, innama yuridu syaitan ayyuhi'a bainakum ala adawah wal baghdha. Yang keempat, setan ingin memunculkan permusuhan di antara kalian dengan sebab apa? Minuman keras dan judi. Permusuhan. Yang kelima, al-baghdha, membuat saling benci. Nah, orang kalau berminuman keras dan berjudi itu akan permusuhan. Yang kalah akan marah kepada yang menang dan akan muncul rasa benci. Itu sudah pasti. Dan selalu disebut khamar dan minuman keras bersamaan karena khamar dengan judi. Setelah khamar berjudi. Kenapa disebut selalu bersamaan? Karena orang yang berjudi itu pasti akan berkhamar. Apalagi dalam konteks ayat ini turun di masa tradisi yang ada waktu itu dari orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy apabila mereka mau pasti judi, berjudi pasti mau. Tapi bedanya mereka, tradisi mereka di masa itu disebutkan oleh Sufi Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahimul Maktum. Mereka jadikan perjudian dan minum minuman keras itu sebagai simbol kedermawanan di masa mereka. Simbol kedermawanan. Sebab apa? Sebab mereka ketika mabuk dan main judi, posisi keadaan mereka mabuk itu mereka berfoya-foya dibandingkan kepada orang-orang tua, sehingga dijadikan minuman keras dengan perjudian itu sebagai simbol kedermawanan di masa mereka. Begitu juga main judi, orang-orang kaya ada mereka yang menang
mendapatkan keuntungan dari hasil itu, disedekahkan, dihadiahkan, bukan sedekah, dihadiahkan kepada fuqara dan orang miskin. Itu tradisi yang ada di masa jahiliyah kafir Quraisy, sehingga selalu Allah sebut al-khamr wal maisir, minuman keras dan judi. Dan itu menjadi tradisi yang ada di tengah-tengah masyarakat yang ada di Makkah di masa itu, sebelum Islam hadir mengharamkan dan menghapus. Bahkan Dr. Said Al-Qudsi dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah mengatakan, saking cintanya mereka dengan minuman keras dan judi, terutama judi perjudian, itu mereka membuat patung berhala berwujud Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail sedang bermain judi. Dibuat penistaan, patung berhala Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sedang bermain judi, diletakkan di dalam Ka'bah. Nauzubillah min dzalik. Itu perjudian al-maisir. Kemudian orang yang berjudi itu akan ketagihan, dan dia tidak akan mungkin bisa ingat kepada Tuhan. Tidak bisa. Allah yang mengatakan, jika diturunkan firman tersebut, innama yuridu syaitanu an yuhiya bainakum al-'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillah. Perbuatan itu akan menghalangi orang-orang yang kecanduan minuman keras dan juga judi, itu akan menghalangi mereka dari mengingat Allah. Antum cari orang yang memang kecanduan perjudian, dia bisa sholat di bawah, antum cari, gak bisa. Allah sudah katakan, karena yang dia pikirkan uang, kaya dengan cara instan, padahal itu adalah fata morgana, ditipu dua kali. Tipuan pertama oleh syaitan, karena syaitan yang bisikan, kamu kaya, yang judi. Biasanya pertama kali menang, untung dia. Yang buat program perjudian sudah menipu, buat satu rencana awal kasih menang, biar dia coba lagi yang kedua. Tapi belakangan makin lama dibuat gagal. Habis uangnya, sudah ketagihan, diambil itu harta, bisa masuk kepada pencurian, pembunuhan, perampok, mengabaikan keluarganya, anak istrinya, dia sudah tidak pikir. Nah, ditipu sama syaitan. Yang kedua, ditipu sama orang yang membuat program berjudian. Makanya di dalam Al-Quran jelas hal itu menghalangi dia untuk mengingat Allah, wa'ani sholat, dan juga menghalangi sholat. Paham kan? Tahu? Itu bukan pertanyaan, tapi pengingat. Maka apakah kalian tidak berhenti kepada Allah? Maka apakah kalian tidak ayat ini turun? Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, intahayna, kami berhenti di Allah. Dia datang ke pasar, ditumpahkan semua minuman keras di pasar, dan di saat itu juga diharamkan minuman keras dan perjudian. Itu terjadi pada tahun 3 Hijriah. Dari pengharaman minuman keras bersamaan juga dengan pengharaman judi. Yang sebelumnya ini tradisi yang kuat, yang kebanyakan orang kafir Quraisy melakukan itu. Tapi leluhur Nabi Muhammad sudah sejak dulu mengharamkan minuman keras, mengharamkan judi. Mereka orang-orang yang mulia yang memang sudah terjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik.
Sayyidina Musa sudah haramkan, kakek buyutnya Nabi. Sayyidina Abdul Manaf sudah mengharamkan, Sayyidina Hashim sudah mengharamkan, terus sampai ke Sayyidina Adnan, semuanya mengharamkan minuman keras, mengharamkan berlebihan. Baru lahir Nabi Muhammad SAW menghapus seluruhnya. Nah, disebutkan pertama kali perjudian ini ada, kalau kita kaji sejarah, ada satu seminar disebutkan Cultural Histories of Chinese Gambling, ya, Chinese Gambling bahasa Inggris kan begini. Cultural Histories, secara kebudayaan. Chinese Gambling, perjudian Cina. Jadi perjudian pertama kali ada itu di Tiongkok 4.000 tahun yang lalu sudah berjudi. Kemudian dia tersebar dari satu wilayah ke wilayah lain sampai ke tempat yang namanya kota Makkah. Maka ayat Al-Quran dengan jelas mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizqun min amali syaitan fastanibuhu. Sesungguhnya minuman keras judi, menyembelih hewan untuk berhak dan undian, mengundi nasib dengan tanah, itu adalah kotoran perbuatannya syaitan, maka jauhilah perbuatan tersebut. Itu ayat itu turun tahun 3 Hijriah, diharamkan seluruhnya. Jadi 4.000 tahun sebelum pertama kali diadakan di Cina. Nah, itu terkait dengan masalah perjudian dan hukumnya haram al-maisir. Arisan ini kan semua kalian itu membawa dari arisan. Di mana arisan tujuan dari sekolah. Tapi jika dapat arisan itu tidak boleh. Buat arisan tidak boleh untuk asosiasi. Tapi praktik tidak ada. Bisa saya gambar ini. Tapi kan berikutnya tema saya. Arisannya uang itu digunakan terkecuali dari kelompok itu punya pemimpin bahwa ada hiburan nanti untuk konsumsi, nah itu digunakan. Ini penting. Jadi setiap arisan itu tidak punya hiburan. Jadi hiburan itu dan digunakan konsumsi, bukan uang yang tidak dapat lagi seperti itu. Nah itu saya aman. Jadi yang sampai kita tahu masing-masing keluarga ini, walau agama, kampung di kantor lah, di mana seperti itu. Harus pahami yang tadi sampai kalau tidak paham. Jadi uang arisan itu tidak bisa digunakan. Kecuali kita punya iuran khusus, jangan dibebankan kepada dia. Nah, maksud saya iuran pertama harus diganti. Itu dari karena kalau kita bikin arisan ini. Dan kita tahu kita itu apa hiburan. Ini maksudnya ini supaya pakai hiburan uang yang kita dapat ini jadi berkali itu. Jadi kalau hiburan khusus untuk makanan, nah itu halal, ini tidak masuk riba. Yang jadi riba uang arisan, ngasih makan orang yang ikut arisan. Uang arisan dikasih makan orang yang ikut arisan, itu jadi riba.